Masjid Laweyan Solo merupakan masjid tertua di Solo, bahkan usianya lebih tua dari Keraton Kasunanan Solo. Namun siapa sangka, masjid yang megah ini dulunya adalah sebuah pura tempat ibadah umat beragama Hindu. Nah, seperti apa proses perubahan dari pura menjadi masjid? Berikut liputannya. Masjid Laweyan merupakan salah satu masjid bersejarah sekaligus masjid tertua di kota Solo. Masjid ini sudah berdiri lebih dulu dari Masjid Agung Surakarta, bahkan dibangun sebelum ada Keraton Kasunanan Surakarta tahun 1743. Masjid Laweyan dibangun pada masa Kerajaan Pajang atau sekitar tahun 1546. Nama Laweyan diambil dari nama daerah tempat masjid ini berdiri, Jalan Lir 1 Pajang Laweyan. Selain nama Masjid Laweyan, masyarakat Solo juga kerap menyebutnya dengan nama Masjid Ki Ageng Henis. Dulunya, masjid ini adalah bangunan pura tempat umat Hindu beribadah. Hal ini bisa dilihat dari arsitektur Masjid Laweyan yang berundak mirip pura. Saat itu, pemilik awal pura adalah Ki Beluk, seorang tokoh umat Hindu. Berbagai ornamen kuno di masjid ini berfungsi dan terjaga dengan baik seperti beduk dan kentongan yang diyakini berusia ratusan tahun. Menurut pengelola Masjid Laweyan dan informasi dari situs Pemkot Solo, Masjid Laweyan dulunya merupakan pura tempat ibadah umat Hindu yang dipimpin pemuka agama bernama Ki Beluk. Saat itu, pura berada di pinggir sungai Kabanaran yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan batik. Sebagai pemuka agama, Ki Beluk menjalin persahabatan dengan Ki Ageng Henis, salah satu penasihat Kerajaan Pajang pada masa Sultan Hadiwijaya yang beragama Islam. Dakwah Ki Ageng Henis yang selalu merangkul semua umat menarik simpati Ki Agung Beluk. Jadi Masjid Laweyan itu awalnya dulu adalah pura yang dimiliki oleh Ki Ageng Beluk. Bersahabat dengan Ki Ageng Henis, itu tokoh ulama masyarakat di sini ataupun tokoh Islam. Jadi bersahabat akhirnya memberikan hadiah kepada Ki Ageng Henis, bahwasanya waktu itu dakwahnya beliau adalah bahwasanya Islam itu adalah memeluk asbab. Dari itu Ki Ageng Beluk memberikan hadiah puranya sebagai perempat peribadatan umat muslim. Jadi pada 1546 akhirnya terbangun masjid yang sampai sekarang berdiri di sini. Ya karena memang salah satunya adalah persahabatan Ki Ageng Beluk dengan Ki Ageng Henis, bahwasanya waktu itu dakwahnya beliau adalah merangkul. Jadi Islam itu merangkul, tidak memukul. Kemudian beliau waktu itu ada santri di sini, akhirnya tertarik, akhirnya Ki Ageng Beluk memeluk Islam waktu itu. Dan tidak ada perdebatan dari umat Hindu waktu itu. Tidak ada perdebatan sama sekali, bahwasanya masyarakat di sini mendukung waktu itu untuk menjadikan dari pura, menjadikan waktu itu jadi sanggar, kemudian jadi langgar, kemudian jadi masjid. Pura Ki Beluk kemudian menjadi masjid. Konstruksinya yang menyerupai pura menjadi daya tarik masjid ini. Arsitekturnya unik, ditambah 12 pilar utama dari kayu jati kuno yang masih kokoh berdiri. Masjid Laweyan sendiri berdiri di atas lahan seluas 162 meter persegi. Meski berkali-kali mengalami renovasi, bangunan masjid ini tidak meninggalkan bentuk bangunan utama. Ciri khas dari Masjid Laweyan ini juga memiliki bangunannya yang kental unsur Jawa, terutama pada bagian atapnya yang memiliki tajuk atau bersusun dan terdiri atas dua bagian yang bersusun. Dinding Masjid Laweyan terbuat dari susunan batu bata dan semen. Penggunaan batu bata sebagai bahan dinding ini baru digunakan masyarakat sekitar tahun 1800-an. Sebelumnya, bangunan masjid ini sebagian masih menggunakan kayu. Peninggalan masa itu terlihat dari rumah perlindung makam kuno yang terbuat dari kayu. Hingga kini Masjid Laweyan masih digunakan sesuai fungsi masjid pada umumnya. Bahkan pada saat bulan Ramadan, banyak kegiatan di masjid ini. Sejumlah jamaah yang datang ke masjid mengaku lebih khusyuk beribadah dan bisa berlama-lama i'tikaf di masjid. Alhamdulillah di masjid sini ya termasuk masjid tua yang sangat sejuk dan nyaman kalau dipakai bersolat berjamaah ya. Alhamdulillah ini jamaahnya juga banyak, jadi semangatnya ada untuk selalu sholat di jamaah di sini. Dan untuk bulan Ramadan ini sendiri apa lebih intens, apa saja kegiatan masjid yang diikuti oleh Ustaz Saleh?
Ya, alhamdulillah di masjid ini untuk bulan Ramadan ini banyak ya kegiatannya. Ada tarawih, ada tadarus, ada tholabul ilmi, pada subuh. Juga kalau siang itu ada biasanya anak-anak sore TPA gitu juga ada. Lokasi Masjid Laweyan ini berada di dalam kompleks pemakaman Ki Ageng Henis. Dulu, area pemakaman tersebut merupakan tempat tinggal Ki Ageng Henis yang merupakan saudara sekaligus sahabat Sultan Hadiwijaya. Hingga kini makam Ki Ageng Henis masih terjaga dengan baik, bahkan telah dijadikan bangunan cagar budaya. Ada juru kunci yang selalu menjaga makam Ki Ageng Henis dan keluarganya. Di bulan Ramadan, banyak warga datang ke masjid, mulai salat berjamaah, tadarusan, zikir, atau sekedar ngabuburit sambil menunggu buka puasa bersama. Sri Hartono, Fajar Indrajaya, Solo, Jawa Tengah.